yang menyuarakan kebenaran. Ketika orang tua seperti saya itu bisa disuap, ya, maka mahasiswa lah yang menjadi ujung tombak dari perubahan. Saya pernah melakukan itu tahun 98. Walaupun saya akuin 98 itu ya gerakan mahasiswa yang nggak punya arah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan saya sebagai host Farid Mardika. Saya Kalana Pisalakan sebagai co-host. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, memiliki background di S2 American Studies di Universitas Indonesia dan juga salah satu anggota pergerakan 1998. Ya, KBUI waktu itu 98. Saya Farid Fadli, NPM 079 dan 040125, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, jurusan Sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak pendengar-pendengar untuk mengenal Bapak lebih dekat terlebih dahulu. Bolehkah Bapak ceritakan sedikit pengalaman ketika menjadi aktivis pada masa reformasi 1998? Bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara pandang Bapak terhadap politik Indonesia hingga sekarang? Ya, kebetulan saya masuk 96 saya masuk, terus kemudian kita sudah melakukan pergerakan-pergerakan kecil dari forum diskusi di kampus. Kita mulai pertama kali test case ya sebelum masuk ke masa di 98. Kita pernah mengkritisi sikap pemerintah di dalam penanganan TKI Indonesia yang akan digantung di Arab pada waktu itu, namanya Nasiro kalau nggak salah. Dia diancam gantung karena membunuh majikannya setelah dia diperkosa. Terus kemudian pemerintah menurut kita tidak berbuat apa-apa. Kita demo pada waktu itu tahun 96 ya, udah mulai keluar. Kita demo di Patung Pancoran tuh. Terus beberapa setelah itu keadaan semakin panas. Ya, kita juga tidak percaya pemilu tahun 97 karena ujung-ujungnya pemenangnya Pak Soeharto. Kita dari forum diskusi itu kita bikin rapat-rapat, kita bikin mulai pergerakan. Kalau nggak salah bulan Februari tuh UI sudah mulai demo tuh. Nah, sebelum 98 kita sudah mulai demo, tapi demonya di dalam kampus. Jadi seperti itu, kita menolak pemilu pada waktu itu. Nah, itu mulai panas tuh. Setelah ada pemilu di mana anaknya itu jadi menteri, terus kemudian anak-anak yang lainnya juga jadi anggota DPR, kemudian tidak percaya terhadap sistem pemilu seperti itu. Muncullah tek 7 kali sampai mati, terus kemudian 32 tahun step down Soeharto. Jadi sebelum dilakukan di gedung DPR itu ada kayak demo di UI sendiri itu? Iya. Saya bisa ceritain itu. Kita demo di dalam kampus dulu. Kita ngajak anak Gunadarma keluar, bentrok di depan Kelapa 2. Kita ngajak anak UNAS juga, bentrok di depan dekat Pasar Minggu, dekat Balai Rakyat. Kita ngajak bentrok juga di mulai ke Salemba nih, titik demonya udah mulai ke Salemba. Tahun 98 udah mulai Salemba. Juga kita bentrok juga dengan aparatnya. Gak boleh keluar, kita menjemput teman kita yang ada di Aba-Abi kalau nggak salah. Oh ya, banyak sekali pergerakannya, ada KBUI, ada Famred, ada Forkot, ada KMSJ, banyak banget. Ya. Kalau berdasarkan dari pengalaman tersebut, menurut Bapak kenapa apa sih pentingnya bagi especially generasi muda untuk paham kayak sistem politik seperti kayak lembaga politik Indonesia ini? Iya, sebetulnya ya sekali lagi ya, sebagai mahasiswa kita kan mempunyai kemampuan dalam bidang pengetahuan yang lebih daripada orang-orang yang awam ya, saya bilang awam ya, yang gampang sekali dijadikan objek dari political practice gitu. Ini sebetulnya udah lama dibentuk, cuman kurang sekarang tuh konsep masa mengambang di zaman Soeharto gitu loh, di mana partai politik tidak boleh berkampanye pada yang paling bawah. Itu yang membuat masyarakat kurang terdidik gitu loh. Jadi partai-partai politik itu nggak boleh berkampanye, sementara Golkar itu sampai ke bawah, sampai ke kelurahan. Jadi menurut saya ini akibat daripada orang Indonesia itu
atau corong-corong informasi kepada publik tentang politik itu kurang didengungkan di zaman Orde Baru. Bahkan sampai saat ini pun tolak ukurnya gampang, sebenarnya gampang kalau ini. Kemarin yang demo anti pemerintah, terus ada demo yang pro pemerintah. Hitung aja tuh yang demo pemerintah itu sebagai indikator daripada kebodohan orang Indonesia gitu. Iya. Yang ikut demo kan berarti kan bisa dibayar. Mana ada orang yang pro pemerintah coba? Pro pemerintah. Yang mau datang ada 70.000. Mungkin saya terdengar tendensius omongan saya, tapi siapa sih yang peduli dengan itu gitu? Pro pemerintah juga apa yang mau di demo? Iya. Selain membuat gerakan di media sosial. Betul. Cara pandang saya sih gitu, kayak orang melakukan itu tuh buat membuat gerakan di media sosial dan membuat sebenarnya nggak usah ada di jalan langsung gitu. Padahal udah ngeliat banyak banget ya contoh-contoh buzzer di zaman Orde Baru, zaman saya ketika jadi mahasiswa dengan zaman kalian. Kalau kita dibenturkan antara penguasa dan rakyat, sementara yang narasi ini adalah rakyat dengan rakyat gitu loh. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau mengenai tema hari ini, kita mengambil tema asimetri politik. Mungkin masih terdengar asing bagi beberapa orang. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak mendefinisikan asimetri politik dalam konteks lembaga politik Indonesia? Dalam arti lembaga politik itu harus menjalankan sesuai tupoksinya gitu. Sesuai tugas fungsinya. Gini, kalau saya merujuk kepada teorinya konsepnya dalam political culture-nya ya, kalau kamu bisa cari Gabriel Elman dan Sidney Ferber tentang konflik dan konsensus dalam sebuah kantor politik sebuah negara, di mana ada yang namanya konsensus kesepakatan yang harus disepakati oleh para partai-partai yang mempunyai kekuatan politik. Nah, ada juga yang namanya konflik. Konflik apa? Konflik itu kepentingan politik. Ya, nah di sini masalahnya adalah kalau kita lihat ya arus informasinya ke bawah ini nih kurang gitu loh. Jadi masyarakat itu hanya sekedar dijadikan sebagai objek aja, dan partai-partai politik dan institusi-institusi negara itu membutuhkan mereka 5 tahun sekali. Tidak masuk ke bagian kesetujuannya. Yeah. Tiba-tiba udah langsung sah aja gitu kalau untuk masyarakat. Setiap negara kan beda. Political culture di Indonesia, di Cina, di Amerika kan beda-beda. Cuman ini kan berhubungan dengan sejarah. Dulu kita mengenal yang namanya revolusi sosial. Di Indonesia tidak terjadi sama seperti di Cina. Atau Indonesia tidak mempunyai kaum kelas menengah yang banyak seperti di Amerika. Gitu. Sehingga itu mempengaruhi political culture dalam sebuah negara. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan kamu, kenapa arus informasi itu harus senantiasa dibuat sedemikian bagus mungkin pendidikan politik itu agar masyarakat itu tahu posisinya what's going on. Betul. Ini tentang penerapan asimetri politik sih. Dalam penerapannya itu justru dapat memperkuat persatuan nasional karena mampu mengakomodasi keberagaman daerah, atau malah kayak berpotensi menciptakan ketimpangan yang baru. Saya sih melihat gini, dalam sebuah pendidikan politik ya buat warga negara, corong-corong informasi itu benar-benar dibutuhkan. Lewat apa? Sebetulnya yang gampang itu lewat pendidikan. Tapi kan kamu tahu sendiri bagaimana pendidikan di Indonesia kan. Memang dibuat sengaja seperti itu. Hampir nggak pernah belajar politik. Nggak pernah belajar politik? Iya. Ini kelas saya nggak pernah belajar politik. Kan rata-rata. Iya kan, Kalau yang sekolahnya gitu-gitu nggak. Ya benar juga. Ada hal lain ya. Mungkin saya akan mencatut apa yang dibilang sama Mokhtar Lubis tentang ciri orang Indonesia. Seperti percaya tahayu, itu kan artinya kamu tidak mengkritisi apa yang kamu terima. Kalau orang Indonesia itu gemar berpikir kritis masalah gitu, dia tidak akan pernah menerima informasi yang dia dapat gitu aja, gitu loh. pasti dipertanyakan dulu. Oh iya, nah ini betul. Inilah sebabnya kenapa 02 menang.
Jadi artinya ya kalau orang Indonesia pintar, dia akan memilih presiden berdasarkan rekam jejaknya, berdasarkan visi misinya gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya ini tugas-tugas para mahasiswa ya. Dan tapi mahasiswa juga menurut saya kurang ya. Ini harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatannya harus holistik ya. Pendekatannya harus komprehensif ya. Kalau mau ngebetulin itu nggak bisa. Kamu mau ngebetulin gimana? Yang duduk di DPR itu siapa? Pengusaha. Tentu kebijakannya pro dengan pengusaha. Apalagi sekarang Undang-Undang TNI Polri yang udah diperjuangkan oleh angkatan 98 ya, 98 itu untuk kembali ke barak gitu. Dan apa ujung-ujung mereka bisa balik lagi SPPG. udah main ya. Tapi masih lumayan kagum juga sih dengan rebranding Gemoy. Seseorang dengan background itu bisa dipilih, apalagi dengan rasio 52% itu 58. 58%. Itu tuh masih kayak iya, angka yang besar banget gitu. Walaupun kayak rebrandingnya sekadar kayak rebranding Gemoy dan Oke Gas doang, itu kayak itu tuh membuat saya sadar kayak orang tuh kayak banyak dari orang-orang Indonesia tuh kayak sedangkal ini yang menyerap kayak kampanye-kampanye politik gitu. Itu sih yang saya rasain, apalagi pas pemilu waktu itu tuh saya belum cukup umur untuk membuat pilihan. Tapi menurut saya gini, selama itu dalam koridor konstitusi, kita harus tetap ya mendukung hasil dari pemilu. Artinya apa? Ini sebuah konsensus. Konsensus dalam sebuah kader politik adalah ya kesepakatan sistem yang akan kita sepakati, yang kita akan jalankan. Jadi, sistem politik itu seperti apa? Pemilu, ya sistemnya seperti apa? Pemilihan langsung dengan menggunakan konstitusi. Itu konsensus kita. Itu harus nggak boleh keluar dari koridor itu. Dan apapun itu nanti kalau misalnya kamu ingin merubah itu, tetap harus dalam koridor itu. Kita nggak boleh memakzulkan, kecuali leader kita melanggar konstitusi. Apa kayak gitu? Yang dilakukan sekarang oleh mahasiswa menurut aku sih boleh-boleh aja. Nggak masalah, demo nggak masalah. Gitu. Iya, nggak masalah. Kan harus izin. Kan ada undang-undang tentang pemilihan pendapat suara. Gitu. Pertanyaan selanjutnya ya, melihat efektivitas lembaga-lembaga politik Indonesia saat ini dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan yang bersifat asimetris itu gimana Bapak? Artinya? Contoh. Kalau lembaga politik Gimana? Ya itu sih efektivitas kayak pelaksanaan kebijakan oleh lembaga-lembaga politik kita. Kayak opini Bapak menurut topik itu tuh bagaimana, apakah mereka efektif atau masih ada yang kurang efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka? Sebenarnya gini, kalau kan kita udah pernah belajar mengenai check and balance system ya, dimana selama setiap lini-lini eksekutif, yudikatif dan legislatif itu mempunyai hak untuk mengawasi masing-masing. Tapi sekarang itu masalahnya kita langsung pisahkanlah gampang antara elit dan rakyat gitu. Nah, ada yang lebih menakutkan daripada itu. Siapa? Menurut kamu siapa? Yang lebih menakutkan dari itu? Dimana mereka bersekongkol untuk membuat proyek-proyek besar. Itu bukan elit biasanya. Iya. Dan mereka saling menutupi. Dan kita berbicara mengenai idealismenya. Gitu. Kita berbicara mengenai idealisme. Sementara siapa sih orang-orang di balik pemegang kepentingan ini? Gitu. Ya. Apa kita bilang sebagai korporat yang sangat besar yang saling menguntungkan? Ayo. Bukan elit gitu. Istilahnya bukan para elit yang kelas atas banget gitu. Ini deh. Ini. Seharusnya coba saya jawab. Seharusnya misalnya dijalankan program MBB ini, SPPD.
Seharusnya anggota partai itu tidak boleh punya itu, gitu loh. Nah ini anggota DPR banyak yang punya. Artinya apa? Ini wewenang eksekutif. Kemudian kamu bertanya, yang untung juga anggota partai yang memiliki, yang seharus mengawasi, iya malah mereka yang memiliki, bukan yang jalan nggak check and balance system? enggak. Nggak jalan. Itu nggak jalan. Jadi apa ya? Ini ibarat kata kayak bancakan nasional, bancakan sama-sama saling menguntungkan, tapi dari mana? Dari pihak elit. Wah, seperti saya itu bisa disuap, ya, maka mahasiswa lah yang menjadi ujung tombak dari perubahan. Saya pernah melakukan itu tahun 98. Walaupun saya akuin 98 itu ya gerakan mahasiswa yang nggak punya arah. Kalau sekarang banyak kayak di sosmed banyak yang bilang mahasiswa lah atau kayak Iya, nggak Mas. suka kalau ada mahasiswa yang demo. Jadi kayak takut sama mahasiswa. Iya, malah Ya itu makanya tugas kamu kan saya sekali bilang lagi, ketika zaman dulu posisinya adalah penguasa dan rakyat, iya, penguasa mahasiswa. iya. Nah tapi sekarang penguasa itu pemerintah menggunakan buzzer-buzzer untuk kayak jadi kita itu Adu dibenturkan domba. secara horizontal gitu loh, nggak vertikal lagi. Nah, itu kan kalau vertikal gampang, itu lawan di atas. Kalau kan enggak, kalau sekarang dibuat ricu, kenapa? Ya ada buzzer-buzzer, ada yang bisa dibayar. Dulu nggak ada, dulu pernah ada. Kita pernah demo dengan bentrok dengan Pam Swakarsa pada waktu itu. Pam Swakarsa itu direkrut dari daerah-daerah, ya datang, ya ke daerah merekrut orang-orang, dibilang di Jakarta ada komunis. Padahal mereka akan dibenturkan ke mahasiswa. Jadi Itu saya pernah berhadapan langsung dengan Pam Swakarsa. seakan-akan mahasiswa itu kayak kelompok komunis Iya, gitu. iya. Kan kalau di zaman Orde Baru gampang, kalau kamu kritis, kamu komunis lah. Sekarang dulu dicapnya begitu. Ya. Kalau sekarang apa? Radikal, anarki. Iya, anarkis. Anarkis. Yang demo, Sebetulnya anarki nggak apa-apa. demo sama dengan anarkis. Iya. Itu banyak banget di sosial media. Anarki itu sebetulnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ya itu yang merusak kayak gitu. Kalau Merusak anarki menurut fasilitas saya pemikiran umum. di luar dari itu nggak apa-apa. Terus sih tadi juga. Yang nggak boleh vandalisme. Hmm. Kalau anarkis nggak apa-apa. Tapi perbedaan antara anarkis dan vandalisme itu Anarki kita mengkritisi sesuatu yang orang dibilang sudah mapan, yang dibilang sudah bagus, nggak boleh minta. Anarki itu sesuatu yang di luar dari sistem itu gitu loh. Gitu loh, menolak sebuah sistem yang dianggap sudah mapan. Kalau melihat praktik yang sudah berjalan selama ini, siapa sih yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan dari penerapan asimetri politik di Indonesia? tadi Menurut kamu? paling dirugikan kelas menengah. Kelas menengah, dan paling diuntungkan itu anggota-anggota DPR yang memegang Jangan di-mention, elit aja. anggota elit yang memegang SPPG tersebut. Ini seperti itu. Jadi karena kamu sudah mahasiswa ya langsung jor-joran aja lah. Ya artinya kan sekarang presiden kan dulunya adalah anggota tentara ya. Ya berarti yang gampang lah, misalnya anggota ya yang teman-temannya dulu di penjara ya karena menculik mahasiswa sekarang diberikan jabatan. Itu bisa kamu browsing aja. Kalau misalnya kita melihat peran mahasiswa saat itu di tahun Saat itu tahun 98. Iya, 98, bagaimana kontribusi mahasiswa dalam mendorong perubahan terhadap lembaga-lembaga politik di Indonesia? Saya nggak pernah bilang ya. Kalau kamu tanya kontribusi tahun 98, saya nggak pernah bilang bahwa 98 itu adalah gerakan mahasiswa yang baik atau yang terbaik. Enggak. Karena PR kita cuma jatuhkan Soeharto. Jatuhkan Soeharto. Kita nggak punya agenda yang lain. Ketika di rapat nih, ketika rapat malam-malam nih di gedung MPR, ketika udah datang nih ke MPR, malam sebelumnya itu kita meeting. Kita mau ngapain? Gitu. Itu tidak menemukan titik temu. KBUI, KMSJ, Famret, cuma kumpul Pandangannya itu. beda-beda. Ada yang bilang presidium, ada yang bilang kita duduki. Dari mahasiswa sendiri nggak solid. Saya kasih tahu ya, mahasiswa nggak solid. Serius. Makanya ketika step down Soeharto, what next? Gitu.
mahasiswa itu nggak punya agenda. Para oportunis masuk ke dalam MPR, jadi anggota MPR, meninggalkan teman-teman. Jadi secara gak langsung juga tuh mempengaruhi ke anggota-anggota kayak lembaga politik tuh. Gini, ketika itu Sekda Soeharto diganti sama Habibie ditolak karena masih mempunyai kerabat dekat dengan sistem Orde Baru. Ya masuklah elit-elit yang lain, Megawati, Amin Rais, Gus Dur yang mempunyai elemen-elemen masyarakat, ya seperti itu. Ya ada perubahan, ada, tapi nggak lama. Karena elit ini lagi kemudian melakukan rekonsiliasi lagi. Tidak perubahan di Indonesia kemudian mengubah masyarakat menjadi lebih sejahtera, menurut saya enggak. Walaupun Kamu pikir reformasi membuat rakyat sejahtera? Tapi karena waktu itu rupiah sempat meningkat ya, karena waktu itu sempat turun juga tahun 98. Iya, itu di zaman Habibie. Jadi saya nyesel juga sih demo Habibie ya. Ini Habibie itu bisa nurunin dari 18 ke 5.000 ya. Habis setelah Habibie diganti sama Megawati naik lagi 10.000. SBY 14.000. Jokowi 17.000. Prabowo 18.000. tapi katanya kalau misalnya Itu kan kalau dari indikator itu ya, dolar ya, kita nggak tahu yang lain. kalau kata buzzer-buzzer mah Mana? ya, rupiah naik pada koar-koar terus giliran turun gak ada koar-koar sama sekali, sedangkan turunnya dulu baru 200 perak 100 perak. Berapa persen? Iya beberapa persen, terus besoknya juga naik lagi ke 18.000. Iyalah, kita jangan bandingin harga BBM kita dengan yang di luar negeri. Mereka gajinya berapa? Kita Iya. Perbedaan UMR sama harga bensin itu Dulu saya ngajar gaji 1.200.000 tahun 2003 dapat 12 gram emas. sekarang 12 gram emas kali 2,5 sekarang berapa tuh? Hampir sekitar 25 juta lah. itu Ada nggak gaji saya 25 juta sekarang? Nggak ada. Artinya apa? Artinya rupiah ya terus inflasi lah. Iya. Tuh. Dan gaji nggak udah kayaknya kamu udah pernah itu mengikuti lah. Mengikuti apa? Ya, mengikuti yang namanya fenomena ketika kita sudah kalah semenjak kita lahir gitu. Emang sudah kita tidak udah kalah untuk berpacu gitu loh. Kalau jadi WNI kita sudah tahu. Iya, mendengar ada perbedaan. Oke sih, menurut saya sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih atas waktu dan wawasan Pak. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Oh iya, boleh minta closing statement? Statement ya. Ya. Oke, jadi gini, untuk menyikapi keadaan di Indonesia pada saat ini memang terjadi sesuatu yang tidak balance ya. Saya mengenal istilah kata sesuatu yang tidak balance ya, dalam kehidupan politik di Indonesia. Itu sebetulnya adalah tugas-tugas kita sebagai akademisi itu untuk menularkan yang namanya informasi-informasi ke dalam masyarakat. Kita tidak perlu bermuluk-muluk ya untuk mengubah wajah politik Indonesia karena sudah ratusan tahun terbentuk ya dalam sejarah, dan kita juga tidak susah banget untuk mengubah kultur feodal di Indonesia gitu loh, dimana yang menurut Muhtar kamu bisa setting sendiri seperti tipikal apa orang Indonesia, dan seharusnya bisa kita kritisi itu. Namun kita tidak boleh apatis ya, kita tidak boleh putus asa, kita harus senantiasa memberikan informasi-informasi ke dalam masyarakat. Tugas kita sebagai akademisi ya, memberikan hasil-hasil diskusi, memberikan hasil-hasil penelitian, memberikan hasil-hasil survei dan lain-lain agar masyarakat ini bisa terbuka gitu loh. Ingat, Amerika untuk menunjukkan, kalau saya ngambil American Studies ya, Amerika contohnya untuk memberikan hak suara buat perempuan aja itu 170 tahun baru diberikan hak suara buat perempuan ya, yang tadinya asimetris tuh tidak equal antara perempuan. Nah, apalagi Indonesia yang baru 80 tahun. Nah, artinya apa? Artinya di sini setiap lembaga
yang mempunyai kepentingan atau kita bilang sebagai stakeholders itu harus memberikan kontribusinya. Nah, kita sebagai akademisi, mahasiswa, ya kita memberikan kontribusi. Ya, nggak boleh apatis atau apa ya, putus asa dalam hal ini. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sir.